Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Desidarta. Hari ini saya pengen sharing mengenai kalau kemarin itu kita bicara tentang G-Shock ya. Kalau hari ini kita berbicara tentang Grand Seiko. Nah, Grand Seiko ini cukup spesial karena dia edisi Ginza ya. Ginza 2022 Limited Edition. Nah, dia itu serinya itu SBGH 297. Dibanderol dengan harga 770.000 yen. Teman-teman yang ini tuh jadi sejak Rolex kayaknya ya, sejak Rolex mengeluarkan Torquoise dialnya yang sebenarnya disebutnya Tiffany dial, cuman Rolex banyak orang yang menyebutnya Torquoise ya, Torquoise dial. Blue Tiffany atau Blue Torquoise gitu. Nah, yang cepat sekali Rolex membuat discontinue model ini gitu ya. Itu langsung setelahnya itu kan ada Tiffany dial untuk Patek Philippe ya, yang Nautilus gitu. Dia di apa namanya? Di auction, dijadikan auction untuk charity gitu ya. Nah, ini banyak sekarang jam-jam yang mengeluarkan warna seperti ini, termasuk salah satunya adalah Grand Seiko, teman-teman. Ya, bingung sih ya, maksudnya. Saya sih pikir gini, apakah ini Grand Seiko pengen menumpang atau ya apa namanya menunggangi kehypannya Rolex Torquoise dial ini gitu ya, yang menurut saya sih kayaknya ya bener sih, bagus gitu, keren sih gitu, tapi apakah masih terus akan hype warna Tiffany dial, warna Torquoise dial seperti ini, karena ini mirip sekali teman-teman, warnanya itu ya begitu khas dan unik ya. Memang bagus lah gitu, tapi kita nggak tahu ya beberapa tahun ke depan apakah masih tren warna ini, kita nggak tahu. Yang pasti ya kalau dibilang bagus ya bagus sih gitu, cuman nggak tahu ya, kalau saya pribadi untuk Grand Seiko mungkin saya lebih cenderung dial-dial yang khasnya, yang seperti misalnya Mount Iwate gitu, seperti yang gitulah, yang dialnya tuh lebih ke tekstur alam gitu. Nah, untuk yang ini dia itu eksteriornya dari stainless steel ya. Dia cuma punya backlit juga stainless steel, sapphire glass ya, depan belakang. Terus kita bisa melihat di belakangnya itu mesinnya, dan glass box type ya, glass materialnya box type gitu. Terus dia juga anti-reflective coating teman-teman dari inside. Dia punya diameter itu 40 mm, dia punya lak tulaknya 47 mm, ketebalan 12,9 mm. Torquoise dialnya tapi ini ada garis-garis ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat ya pada saat gambarnya di show gitu. Terus dia punya bandwidth itu 21 mm. Jadi kalau teman-teman mau ganti strap, lebarnya 21 mm ya. Dia punya sistem Nakadome untuk si kelasnya, jadi satu push threefold method, jadi lipatnya 1, 2, 3 gitu, terus ada pushnya. Total lingkar jam ini yang paling panjangnya itu 190 mm. Movementnya 9S85 teman-teman. Ini movement, salah satu movement yang Grand Seiko yang baru juga ya. Terus dia punya drive systemnya itu mechanical self winding teman-teman. Jadi tapi manual ya, kita punya windnya. Tapi dia mechanical watch, jadi kalau dipakai terus dia bisa terus berjalan tanpa harus kita setting ulang. Power reserve 55 jam. Akurasinya kalau dalam keadaan statik maupun dalam keadaan portable atau di bawah jalan gitu ya, plus 5 second dan minus 3 second. Waterproof 10 bar, ini termasuk yang bagus ya untuk Grand Seiko. Dia juga punya magnetic resistance limited edition di case backnya, ada tulisan gitu, screw back type-nya, screw back type crown. Terus dia punya 37 jewel atau stones di mesinnya. Teman-teman, kalau teman-teman pengen beli Grand Seiko ya, apakah teman-teman akan memilih yang warnanya seperti ini, atau Anda cenderung memilih yang tekstur-tekstur alam Grand Seiko gitu, yang mungkin di video-video sebelumnya juga saya banyak membahas ya tentang dial. Memang salah satu kita membeli jam tangan itu, kalau di Grand Seiko sih terutama sih,
yang paling menonjol itu adalah dialnya teman-teman. Memang beberapa orang pun membeli jam tangan itu karena dialnya. Jadi memang beda-beda ya teman-teman. Ada yang karena memang dia juga nggak peduli dial, tapi dia pokoknya pengen sport watch gitu. Ada juga yang dia karena super super hardcore karena memang hanya untuk investasi. Tapi kalau saya pribadi, salah satu yang saya pilih gitu ya, yang saya lihat lah di kalau misalnya apalagi Grand Seiko gitu ya, itu dial sih saya perhatiin. Jadi apakah dialnya itu menggugah selera nggak gitu. Kalau misalnya terlalu biasa, terlalu datar juga rasanya bukan keunikan yang dimiliki oleh Grand Seiko. Maksudnya ngapain beli Grand Seiko gitu kalau yang cuma milih dial biasa gitu. Justru karena ini Grand Seiko, dialnya unik, aneh-aneh, teman-teman, itulah alasan membeli jam tangan seperti Grand Seiko ya. Ya seperti ini sih sebenarnya warna biru turquoise-nya bagus ya, dengan saya cenderung lebih pengen harusnya biru turquoise-nya itu cenderung ada tekstur-tekstur gitu, tapi ini lebih ke garis-garis gitu. Memang belum pernah lihat asli sih, harusnya sih biasanya lebih bagus ya kalau aslinya gitu. But we don't know gitu. Saya juga kan ini juga belum keluar Juni ya, keluarnya di Jepang di Ginza dulu biasanya. Nanti setelah itu nggak tahu nih ada yang buat international editionnya atau tidak gitu. Nah teman-teman, ini juga mungkin suatu saat kalau seandainya bisa buat massal atau international edition ya buat tipe ini. Kalau memang teman-teman pecinta turquoise dial atau Tiffany blue dial, teman-teman mungkin bisa memilih salah satu tipe ini ya, Grand Seiko ini gitu. Sebelumnya saya pernah juga bahas bukan Tiffany blue dial sih, tapi lebih ke light blue lah ya, seperti salju-salju biru, ada di beberapa video sebelumnya. Beda birunya lah. Kalau ini lebih nyala gitu, kalau yang itu lebih soft gitu birunya. Saya lupa sih kodenya, tapi adalah di beberapa yang kalau nggak salah Soko Edition gitu. Itu juga keren sih. Cuman balik lagi, setiap kita beli jam tangan ya lebih baik kita lihat asli, kita cocokkan dulu ke tangan kita, kita pakai bagus nggak, cocok. Karena seringkali di gambar itu bisa jadi bagus, tapi di tangan kita belum tentu sebagus di gambar. Juga bisa jadi sebaliknya, di gambar itu kayaknya kok biasa aja, tapi pas dipakai kok cocok banget gitu. Jadi itulah mungkin salah satu tips kita juga dalam membeli jam tangan ya teman-teman. Oke, sementara sih itu dulu aja. Jadi video hari ini kita cuma bahas tentang model terbaru dari Grand Seiko. Mungkin kalau teman-teman yang suatu saat bisa ada waktu ke Jepang ya, Anda kalau yang pas cocoknya bisa beli ya silahkan teman-teman. Kalau memang seleranya pas gitu. Itu aja untuk hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.